Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa ahlihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, thumma ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan penyimak Sejemput Channel, apa kabar? Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan belajar dan murojaah bahasa Arab kita. Kali ini insya Allah kita akan masuk ke pelajaran baru, yaitu pelajaran ke-28. Nah, di pelajaran ke-28 ini kita masih belajar tentang fi'il mu'tal. Sekarang kita akan belajar huruf ilahnya ada di lamul fi'il ya. Ketika kemarin kita belajar mulai dari pelajaran 26, kita belajar fi'il mu'tal. Ketika itu kita belajar huruf ilahnya ada di fa'ul fi'il. Kemudian di pelajaran 27 ya, huruf ilahnya ada di bagian ainul fi'linya. Nah, sekarang huruf ilahnya terletak di lamul fi'ilnya. Baik, sekarang kita masuk ke kitab kita. Pelajaran 28 ada di halaman 193. Di sini ada percakapan, kita baca dulu. Baik, kita mulai. Ad-darsus tsaminu wal isruna. Pelajaran ke-28. Ibrahimu, madza taf'alina ya binti? Apa yang kamu lakukan wahai putriku? Kemudian ya, si putri bernama Su'adu menjawab, Akwi athiyaballati gosalnaha amsi. Saya menyetrika baju-baju yang kami cuci kemarin. Kemudian Ibrahim bertanya lagi, Akawaitil qamisol abyado. Apakah engkau telah menyetrika baju yang berwarna putih? Kemudian Su'ad menjawab, Naam kawaituhu. Ya, saya telah menyetrikanya. Kemudian Ibrahim ya, sang ayah bertanya lagi, wal qamisal akhdara, dan baju yang berwarna hijau. Kemudian Su'adu menjawab, la lam akwihi ba'du. Tidak, saya belum menyetrikanya sama sekali. Sa'akwihil ana insyaallahu. Saya akan menyetrikanya sekarang insyaallah. Kemudian Ibrahim bertanya lagi, wal manadilu akawaitiha, dan sapu tangan apakah engkau telah menyetrikanya? Kemudian Su'adu menjawab, ummi kawatha fis sobahi. Ibuku telah menyetrikanya tadi pagi. Kemudian Ibrahimu berkata lagi, aturidina antakuli li syai'an. Apakah engkau ingin berkata padaku sesuatu? Kemudian Su'ad berkata, ya menjawab, Naam, inna zamilati Salwa da'atni ila baitiha hadal masa'a. Fa'arju an tasmahali bidhahabi ila baitiha ba'da salatil asri. Salma menjawab, ya, sesungguhnya teman saya ya bernama Salwa mengajakku ke rumahnya sore ini. Maka saya berharap engkau mengizinkanku untuk pergi ke rumahnya setelah sholat asar. Kemudian Ibrahim menjawab, idhabi warji'i ba'da sholatil maghribi. Ternyata Ibrahim mengizinkan dan berkata, pergilah dan kembalilah setelah sholat maghrib. Kemudian Aminah berkata, Ya Aba Muhammadin, ta'ala huna wangdur inna Muhammadan yajri ala sulami ahsya'an yaqa'a. Aminah berkata, wahai bapaknya Muhammad, aslinya kan Abu Muhammadin. Ketika kemasukan harfun nida, susunan idhofah menjadi mudhafun, jadi harokatnya fathah ya. Wahai bapaknya Muhammad, kesinilah dan lihatlah. Sesungguhnya Muhammad berlari di atas tangga. Saya khawatir ya, saya takut dia terjatuh. Kemudian Ibrahim berkata, La tajri ya Muhammadu. Janganlah engkau berlari wahai Muhammad. Ta'ala huna. Kemarilah, kesinilah. Ma hadha biyaminika. Ada apa di tanganmu? Arini, perlihatkanlah kepada saya. Irmi hadha, lemparkanlah ini. Hadha turabun, ini adalah debu. Kemudian di sini ada keterangan yadhulu Mahmudun. Kemudian Mahmudun mengucapkan salam, Assalamualaikum. Ibrahim menjawab, Waalaikumsalam. Ji'tal yawma muta'akhiran ya Mahmudu. Kamu hari ini datang terlambat wahai Mahmud.
Famas sababu, apa sebabnya? Kemudian Mahmudun menjawab, syakautul yauma ahada zumalai ilal mudiri fatalabana ila maktabihi littahiqi. Mahmud menjawab, saya mengadukan atau saya mengeluhkan hari ini salah satu dari teman saya ke kepala sekolah. Maka beliau meminta kami untuk datang ke kantornya untuk konfirmasi. Kemudian Ibrahim bertanya lagi, lima sakau tahu, kenapa kamu mengadukan atau melaporkan dia? Kemudian Mahmudun menjawab, li'annahu daiman ya'khudhu kutubi wa dafatiri wa yatwi awraqaha. Dikarenakan dia selalu mengambil kitab-kitabku, kemudian buku tulisku dan melipat kertas-kertasnya. Kemudian Ibrahim bertanya lagi, ma hadhil halawallati ma'aka? Apa ini manisan-manisan yang ada padamu? Ahadiyatun hadihi amishtaroitaha, apakah ini hadiah atau kamu membelinya? Kemudian Mahmudun menjawab, ishtaraituha li'annani uridu an adwa salasatan min zumalai ila baitina godan. Mahmud menjawab, saya membelinya dikarenakan saya ingin mengajak 3 dari teman-temanku untuk rumah kami besok. Kemudian Ibrahim berkata, udhum litanawulal asya'i ba'da godin. Undanglah mereka ajaklah mereka untuk makan malam lusa. Fasayakunu ammuka Musa aidon ma'ana insyaallahu. Pamanmu Musa akan bersama kami juga insyaallah. Baik, alhamdulillah kita telah membaca percakapannya. Di sini yang termasuk fiil mu'tallam yang disebut juga fiil nakis. Kita kembali murojaah sebentar. Ketika huruf ilahnya berada di fa'ul fiil, maka disebut mu'tal fa'u, disebut dengan fiil misal. Kemudian di pelajaran 27 ketika huruf ilahnya ada di ainul fi'il mu'tal ain disebutnya fi'il ajwaf. Nah sekarang ketika huruf ilahnya berada di lamul fi'il mu'tal lam disebut fi'il nakis. Baik, sekarang untuk pemahaman kita akan masuk ke latihan ada pertanyaan terkait dengan bacaan yang tadi kita baca percakapan yang kita baca. Kita masuk ke latihan tamarinu, latihan 1. Di sini perintahnya ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah soal-soal berikut. Nah, ini terkait dengan percakapan yang tadi kita baca. Kita coba nomor 1. Madza taf'alu Su'adu? Apa yang dilakukan Su'ad? Kita lihat tadi Su'ad sedang menyetrika Kita coba jawab taqwi asyaballati ghasalatha amsi. Dia sedang menyetrika baju-baju yang dia cuci kemarin. Kemudian di nomor 2, man kawa al-manadila, siapa yang menyetrika sapu tangan. Kita lihat yang menyetrika adalah ibunya. Kita coba jawab, ummu su'ada kawat al-manadila. Kemudian di nomor 3, mas muzzamilatil lati da'at su'ada ila baitiha. Siapa nama teman yang mengundang Su'ad ke rumahnya? Namanya Salwa Kita jawab ismuha Salwa. Namanya Salwa. Kemudian di nomor 4, asamaha laha abuha bidhahabi ila baitiha. Apakah bapaknya mengizinkannya untuk pergi ke rumahnya? Bapaknya Ibrahim mengizinkan Kemudian kita jawab na'am samaha laha abuha. Bapaknya mengizinkannya. Kemudian di nomor 5, ilaman syaka Mahmudun zamilahu, kepada siapa Mahmud mengeluhkan atau mengadukan temannya? Mahmud mengeluhkan atau mengadukan temannya ke kepala sekolah. Kita jawab syakahu ilal mudiri. Dia mengeluhkannya kepada kepala sekolah. Kemudian limashtara Mahmudun halwa. Kenapa Mahmud membeli manisan Karena dia untuk mengundang temannya Kita jawab ishtara li'annahu yuridu an adwa salasatan min zumalai ila baitihi. Dikarenakan dia ingin mengajak 3 dari temannya ke rumahnya.
Baik, alhamdulillah telah kita jawab ya soal-soal di latihan 1 yang terkait dengan percakapan ya, untuk mendapat pemahaman dari percakapan. Sekarang kita akan masuk ke latihan 2. Nah, disinilah diberi beberapa fiil mu'tal lam. Kita lihat di sini perintahnya, hadhihi amtsilatun lil fi'li al mu'talil lami. Inilah contoh-contoh untuk fi'il mu'tal lam. Ya, berarti dia huruf ilahnya ada di belakang, ada di lamul fi'il ya. Kita lihat ada 2 contoh di sini bagian hamzah dan ba. Kita lihat di sini kawa, fi'il madinya, fi'il mudhari yakwi, artinya menyetrika. Kawa yakwi berarti dia masuk ke wazan fa'ala yaf'ilu. Kawa yakwi. Kemudian fi'il yang kedua di sini disampaikan masya yamshi. Masya fi'il madinya, yamshi fi'il mudhari'nya yang artinya berjalan. Kemudian jaro yajri. Jaro fi'il madi, yajri fi'il mudhari'nya artinya berlari. Kemudian roma yarmi. Roma fi'il madinya, yarmi fi'il mudhari'nya yang artinya melempar. Kemudian baka yabki. Baka fi'il madinya, yabki fi'il mudhari'nya yang artinya menangis. Kemudian di bagian ba ya, kita lihat tadi akhirannya alif namun alif bengkok. Nah, sekarang di bagian ba alif tegak. Kita lihat da'a fi'il madinya, fi'il mudhari'nya yad'u. Alifnya menjadi wawu ya, karena kita bisa cirikan bila alif bengkok di akhir fi'il berarti dia aslinya ada ya. Kemudian kalau alif berdiri kita bisa sampaikan dia aslinya hurufnya wawu. Kita lihat dari fi'il mudhari'nya. Kita ulangi, da'a yad'u artinya mengajak atau menyeru atau mengundang bisa juga. Kemudian syaka yashku. Syaka fi'il madi, yashku fi'il mudhari'nya artinya mengeluh atau mengadukan. Kemudian tala yatlu. Tala fi'il madi, yatlu fi'il mudhari'nya yang artinya membaca, tilawah ya, kita mengenai dengan tilawah. Kemudian maha yamhu. Maha itu fi'il madinya, yamhu fi'il mudhari'nya yang artinya menghapus. Kemudian satu lagi afa, fi'il madinya afa, fi'il mudhari'nya ya'fu yang artinya memaafkan. Nah, inilah yang disampaikan penulis ya, beberapa fi'il mu'tal lam. Ya, kita perhatikan ada mu'talnya alif maksurah yang aslinya adalah hurufnya ya. Kemudian ada mu'talnya alif tegak yang aslinya dia adalah wawu. Bagaimana kita tahu? Kita lihat dari fi'il mudhari'nya. Baik, alhamdulillah telah kita baca di latihan kedua ya beberapa fi'il mu'tal lam. Kemudian kita akan masuk ke latihan 3. Kita baca dulu perintahnya. Ta'ammalil amsilata tsumma tubil mudhari al marfu'a wal mudhari al majzuma wal amra min af'alil atiyati. Perhatikanlah contoh-contoh. Kemudian tulislah fi'il mudhari marfu dan mudhari majzum dan fi'il amr dari fi'il berikut ini. Berarti kita perhatikan di sini ada tertulis al-madi yaitu fi'il madi, al-mudhari'ul marfu'u yaitu fi'il mudhari marfu', kemudian al-mudhari'ul majzumu yaitu fi'il mudhari majzum ya dengan huruf lam yang kita telah pelajari kemarin. Kemudian ada al-amru yaitu fi'il amr. Bagaimana kita membentuk di sini disampaikan ketika fi'il mu'tal lam menjadi fi'il mudhari, kemudian menjadi mudhari jazm ya majzum ketika menjadi fi'il amr. Kita perhatikan di sini fi'il yang pertama contohnya baka ya, akhirannya dia alif bengkok ya, alif maksurah, baka yang artinya menangis. Ketika menjadi fi'il mudhari marfu, kita tahu fi'il mudhari asalnya marfu ya, domah, kecuali ketika dia bersambung dengan nun niswah ya, dia mabni. Kita lihat ya beki mana marfu'nya ya. Kalau marfu itu kan belakangnya domah yang kita tahu kemarin ya, seperti yazhabu, tazhabu, dia belakangnya domah. Kita lihat ya beki. Nah, ini dia marfu ya karena aslinya ada dalam kurung keterangan asluhu ya bekiu. Namun ini berat di lisan Arab, maka harokat domahnya dihilangkan menjadi ya beki. Kemudian al-mudhari'u majzumu, maka dia kemasukan lam, huruf jazm. Nah, lam ini menghilangkan atau mencabut harokat terakhir dari fi'il mudhari. Seperti kemarin kita belajar yajlisu lam yajlis.
Jadi harokat domah di belakangnya diambil oleh lam ya, huruf lam jazm. Nah, di sini karena tidak ada harokatnya yaitu ya beki, dia tidak bisa menghilangkan atau mengambil harokatnya. Makanya diambillah huruf ilahnya yaitu menjadi lam ya beki. Aslinya kan ya beki ada ya-nya ya, ada huruf ilahnya. Nah, huruf ilahnya dihilangkan oleh huruf lam yang masuk ke fi'il mudhari tersebut. Menjadi lam ya beki artinya tidak menangis. Kemudian fi'il amrnya. Fi'il amr kita tahu fi'il amr adalah dengan menghilangkan huruf mudhari'ahnya. Di situ huruf mudhari'ahnya adalah ya. Nah, di sini kita hapus mudhari'ahnya ya, tersisa ba sukun dan kaf yang kasro ya, berarti kita beri hamzah wasal ya menjadi ibki, menangislah. Baik, kemudian fiil yang kedua masya. Masya fiil madinya masya yang berarti berjalan. Fiil mudhari'nya yamshi ya, yamshi ini sama aslinya adalah yamshiu ya, karena berat maka harokat domahnya dihilangkan. Nah, yamshi ini dalam keadaan marfu ya, ingat aslinya yamshiu. Kemudian mudhari mazumnya adalah dengan menghapus huruf ilahnya, sama dengan yabki tadi menjadi yamshi, pendek ya, yamshi. Nah, fiil amrnya dengan menghapus, menghilangkan huruf mudhari'ahnya. Kemudian kita kasih hamzah wasal menjadi imsi, berjalanlah. Kemudian fiil yang ketiga kawa, kawa yang artinya menyetrika. Fiil mudhari'nya yakwi, yakwi. Kemudian fi'il mudhari majzumnya tinggal menghapus huruf ilahnya menjadi lam yakwi. Kemudian fi'il amrnya tinggal menghilangkan huruf mudhari'ahnya jadi ikwi. Ya, setelah menghilangkan huruf mudhari'ahnya karena hurufnya sukun, kafnya ya sama tadi ba-nya, mimnya sukun, berarti perlu hamzah wasal untuk menyambung, membunyikan ya. Ikwi ya menjadi ikwi. Kemudian fiil selanjutnya jaro. Jaro yang artinya berlari. Fiil mudhari'nya yajri. Kemudian fiil mudhari majzumnya tinggal menghapus huruf ilahnya menjadi lam yajri. Kemudian fiil amrnya kita hapus huruf mudhari'ahnya, kita kasih hamzah wasal menjadi ijri, berlarilah. Kemudian fiil selanjutnya roma. Roma yang artinya melempar. Kemudian fi'il mudhari marfu'nya yarmi. Kemudian fi'il mudhari majzumnya tinggal menghapus huruf ilahnya menjadi lam yarmi. Jadi pendek ya, lam yarmi. Kemudian fi'il amrnya tinggal kita hapus huruf mudhari'ahnya, kita gantikan dengan hamzah wasal. Irmi, lemparlah. Baik, kemudian selanjutnya bana. Fi'il bana yang artinya membangun. Fi'il mudhari marfu'nya yabni. Kemudian fi'il mudhari majzumnya lam yabni. Lam yabni ya, huruf ilahnya dihapus. Kemudian fi'il amrnya kita hapus huruf mudhari'ahnya, kita beri hamzah wasal, berarti menjadi ibni. Nah, ibni di sini fiil ya, bangunlah artinya, bangunkanlah ya, bangunkanlah sebuah bangunan misalkan gitu ya, bukan isim ya. Kemarin kita belajar isim ada yang ibnun ya, dalam keadaan jar ibni, tapi ini bukan, ini adalah fiil amr dari kata kerja bana ya beni. Baik, kemudian syaqo. Syaqo yang artinya memberi minum. Fiil mudhari marfu'nya yashki. Kemudian fi'il mudhari majzumnya lam yashki ya, kita hapus huruf ilahnya menjadi pendek lam yashki. Kemudian fi'il amrnya tinggal kita hapus huruf mudharahnya, kita gantikan dengan hamzah wasal menjadi isqi, berilah minum. Alhamdulillah telah kita kerjakan latihan 3 ya. Di sini ada keterangan dari Syekh, tuhfadul lamul fi'lil al-mu'talul lam fil mudhari'il madzumi wa fil amri. Dihapus lamul fi'il pada fi'il mu'talam, pada fi'il mudhari' madzum dan pada fi'il amr ya, yang seperti kita kerjakan tadi. Baik, alhamdulillah telah selesai latihan 3. Kita akan masuk ke latihan 4 ya. Di sini kita hanya diperintahkan membaca yang berikut ini. Iqra ma yali. Bacalah yang berikut ini. Kita lihat di sini penggunaan fiil mu'talam. Kita baca di nomor 1, bana Ibrahimu alaihi salamul Ka'bata. Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah. Kemudian di nomor 2, limadza tajri ya wulaidu,
Kenapa kamu berlari wahai anak yang kecil? Kemudian di nomor 3, la tarmil kumamata fis-sari'i ya akhi. Janganlah engkau melempar sampah di jalan wahai saudaraku. Kemudian di nomor 4, ishkini ma'an baridan. Berikanlah saya minum air yang dingin. Kemudian di nomor 5, la tabni baitaka fi hadhil qaryati. Janganlah engkau membangun rumahmu di desa ini. Kemudian di nomor 6, lam ya'til mudirul yauma. Kepala sekolah tidak datang hari ini. Kemudian di nomor 7, limada yabki at-tiflu ya Aminatu. Kenapa anak kecil tersebut menangis wahai Aminah? Kemudian di nomor 8, ijri ya waladu. Berlarilah wahai anak. Kemudian di nomor 9, ijri ya bintu. Nah, di sini disampaikan ketika fiil amr untuk domir anta ijri ya waladun, ya berlarilah wahai anak kecil. Kemudian ketika bintun, ya ketika anak perempuan, ijri ya. Nah, ya di sinilah ya ul mukhotobah, ya untuk domir anti. Berarti berlarilah engkau wahai putri. Kemudian nomor 10, ihdina syiratal mustaqimah. Ihdina, ya hada yahdi, dia termasuk fi'il mu'tallam yang artinya memberi petunjuk, ya. Ihdina syiratal mustaqimah. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Baik, selanjutnya di nomor 11, la tamshi fish syamsi, ya artinya janganlah engkau berjalan di panas matahari, ya maksudnya di terik matahari. Kemudian di nomor 12, akawaitil kumsona ya ummi. Apakah engkau menyetrika baju-baju wahai ibuku? La lam akwiha ba'du. Tidak, saya belum menyetrikanya sama sekali. Kemudian di nomor 13, ya Ahmadu ikwi hadal qamiso wala takwi dhalika fa innahu mumazzakun. Wahai Ahmad, setrikalah baju ini. Jangan engkau menyetrika yang itu. Sesungguhnya dia robek atau sobek. Kemudian di nomor 14, bika mishtaraita hadhihi sa'atal jamilata ya abdallahi. Dengan harga berapa engkau membeli jam yang cantik ini wahai Abdullah? Kemudian dijawab, ana lam ashtariha innaha hadiyatun min khali. Saya tidak membelinya, sesungguhnya dia hadiah dari pamanku. Kemudian di nomor 15, la tashtari hadhihi sayarata ya Ahmadu fa innaha qadimatun jiddan. Janganlah engkau membeli mobil ini wahai Ahmad, sesungguhnya dia sudah lama sekali, ya sudah jadul mobilnya. Kemudian di nomor 16, qala Allahu azza wa jalla fi suratil fili, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah azza wa jalla berkata dalam surah Fil, ya surah Al-Fil, apakah kalian tidak melihat, ya atau tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat terhadap pasukan atau tentara gajah? Baik, alhamdulillah telah kita baca, ya latihan 4 yang berisi, ya diantaranya fiil-fiil mu'tallam. Baik, dengan demikian kita akan masuk ke latihan 5. Kita baca perintahnya dulu. Ta'ammalil mithala. Perhatikanlah contoh. Tsumma ktubil mudhari al-marfu'a wal mudhari al-majzuma wal amra min af'alil atiyati. Kemudian tulislah fi'il mudhari marfu' dan fi'il mudhari majzum dan fi'il amr dari fi'il berikut ini. Nah, ini sama ya perintahnya seperti perintah di latihan 3. Kita lihat ketika tadi latihan 3 fi'il mu'tallamnya berupa ya. Nah, sekarang berupa wawu. Ya, kita lihat di sini al-madi da'a. Kemudian al-mudhari'ul marfu'u yad'u, ya kita lihat dalam kurung asluhu yad'u, aslinya yad'u, ya karena berat, lalu harokat domah di wawu dihapus, ya karena wawu juga huruf berat, domah harokat berat, maka dihapus menjadi yad'u. Nah, kemudian al-mudhari'ul majzumu
lam yada'u, ya dengan menghapus huruf ilahnya yaitu wawu. Kemudian fi'il amr, ya kita tahu kita hapus huruf mudhari'ahnya, kemudian kita kasih hamzah wasal. Kita lihat ainul fi'ilnya berharokat domah menjadi ud'u. Ya, kita ulangi, da'a artinya mengajak atau menyeru, da'a yada'u, lam yada'u, ud'u. Kemudian fi'il yang kedua syaka. Syaka artinya mengadukan, mengeluhkan, begitu ya. Syaka kita lihat fi'il mudhari'nya yashku, ya sama aslinya yashkubu. Kemudian karena berat harokat di wawu dihapus menjadi yashku. Kemudian fi'il mudhari' madzum kita tinggal hapus huruf ilahnya wawunya menjadi lam yashku. Kemudian fi'il amrnya kita tinggal hapus huruf mudhari'ahnya, kita gantikan dengan hamzah wasal dan kita kasih harokat domah ya menjadi ushku. Baik, kemudian fi'il selanjutnya tala. Tala ya artinya membaca. Kita lihat fi'il mudhari' marfu'nya yatlu. Kemudian fi'il mudhari' madzumnya lam yatlu. Tinggal dihapus huruf ilahnya. Kemudian fi'il amrnya tinggal kita hapus huruf mudhari'ahnya, kita gantikan dengan hamzah wasal karena ainul fi'ilnya harokat domah, berarti kita kasih domah menjadi utlu. Tilawahlah, bacalah. Kemudian fi'il selanjutnya maha, ya maha artinya menghapus. Kita lihat al-mudhari'u marfu'nya yamhu. Kemudian al-mudhari'u madzumnya kita hapus huruf ilahnya menjadi lam yamhu. Kemudian fi'il amrnya tinggal kita hapus huruf mudhari'ahnya, kita gantikan hamzah wasal, kita domahkan menjadi umhu, hapuslah. Kemudian terakhir ya fi'il madinya afa. Afa yang artinya memaafkan, ya memberi maaf. Fi'il mudhari' marfu'nya ya'fu. Kemudian fi'il mudhari' madzumnya tinggal dihapus huruf ilahnya menjadi lam ya'fu. Kemudian fi'il amrnya kita hapus huruf mudhari'ahnya, kita gantikan dengan hamzah wasal, kita domahkan u'fu, ya maafkanlah. Alhamdulillah telah selesai latihan 5. Kita akan masuk ke latihan 6, penggunaan dari fiil-fiil yang ada di latihan 5. Kita baca perintahnya latihan 6, Iqra' ma yali. Bacalah yang berikut. Di nomor 1, syakani zamili ilal mudarrisi wa ana sakautuhu ilal mudiri. Temanku mengadukanku kepada Pak Guru dan saya mengadukannya kepada kepala sekolah. Kemudian di nomor 2, talal imamu suratal fili fi raq'atil ula wa suratal ikhlasi fi raq'atil thaniyah. Imam tersebut membaca surah Al-Fil di rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas di rakaat kedua. Kemudian di nomor 3, utlu surat ar-Rahmani ya Aliyu. Bacalah surah Ar-Rahman wahai Ali. Kemudian di nomor 4, da'autu sodiqi ila qaryati. Saya mengajak ya atau mengundang temanku ke desaku. Kemudian di nomor 5, lam yaskuni al-mudiru ila abi. Kepala sekolah tidak mengadukanku kepada bapakku. Kemudian di nomor 6, qalal mudarrisu lit-talibi afautu anka. Pak Guru berkata kepada siswa tersebut, saya memaafkan kamu. Kemudian di nomor 7, lima tamhu hadhil kalimata. Kenapa kamu menghapus kata ini? Iya sohihun, dia sudah benar. Umhullati ba'daha, hapuslah yang setelahnya. Kemudian di nomor 8, ayya suratin tatlina ya ummu kulthum. Nah, tatlina ini untuk domir anti ya. Kita ulangi, ayya suratin tatlina ya umma kulthum. Surat apa yang kamu baca wahai Ummu Kulsum? Utlu surata Yasin. Bacalah surah Yasin. Kemudian di nomor 9, nad'ullaha an yasfiyaka. Saya menyeru kepada Allah agar menyembuhkanmu. Ya, saya memohon kepada Allah agar menyembuhkanmu. Kemudian di nomor 10,
Asyakautani ilal mudiri ya Hamzatu, apakah engkau mengadukanku kepada kepala sekolah wahai Hamzah? Kemudian Hamzah menjawab, la lam ashkuka, tidak, saya tidak mengadukanmu. Kemudian di nomor 11, qala Nuhun alaihi salamu, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa naharan kama ja'a fi surati Nuhin. Berkata Nabi Nuh alaihissalam dalam surah Nuh, ya Rabbku, sesungguhnya aku menyeru kaumku siang dan malam. Kemudian di nomor 12, qala Allahu ta'ala fi suratil Baqarati, Allah Ta'ala berkata di surah Al-Baqarah, ulaika yad'u ilan nari wallahu yad'u ilal jannati. Mereka itu mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga. Kemudian di nomor 13, wa qala fi surati Yunus, wallahu yad'u ila daris salami. Dan Allah berkata dalam surah Yunus, Allah menyeru atau masuk kepada daris salam, yaitu surga. Kemudian di nomor 14, wa qala fi suratil qasasi, dan Allah berkata di surah Al-Qasas, wala tad'u ma'allahi ilahan akhara, janganlah pula engkau sembah Tuhan selain Allah. Baik, alhamdulillah ya, di pertemuan kali ini kita telah sampai latihan ke-6 dari pelajaran 28. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap nantikan lanjutan dari pelajaran ke-28 di Sejubo Channel. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Saya pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.